mengiring Engkau seumur kehidupan kami. Itulah komitmen kami, orang-orang yang sudah Engkau panggil, orang-orang yang sudah Engkau tetapkan untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa di seluruh dunia ini ada begitu banyak Tuhan, jiwa-jiwa, ada begitu banyak manusia ya Tuhan. Tetapi hanya sebagian sedikit daripada orang-orang tersebut yang boleh menerima keselamatan hidup kekal. Dan itu diantaranya adalah kami yang ada di ruangan ini. Tuhan, betapa kami bersyukur dan betapa kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Kau beri. Bapa, pujian-pujian sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Saatnya bagi kami untuk diisi dengan sabda-Mu. Dan kami sekali lagi Tuhan siap untuk mendengarkan. Kami sekali lagi Tuhan siap untuk diajar dengan kebenaran sabda-Mu. Roh Kudus sebagai penolong kami mohon, pimpin pemberitaan ini dan ajar dan tolong kami untuk mengerti maksud daripada isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Sebentar, saya ambil minum dulu. Baik, salam Bapak Ibu. Shalom. Yang di belakang bisa ke depan kah? Kita cuma sedikit saja jadi. Supaya kelihatan dari depan penuh gitu. Biasa, setelah Natal itu di mana-mana biasanya begitu. Ya. Semangat kayak memudar kembali. Ada beberapa jemaat yang memang sudah WA ke kami izin karena ada beberapa kegiatan. Ada yang pelayanan, ada yang harus ke Arso, dan ada juga yang harus menunggu saudara yang sedang sakit, dan ada juga yang ngasih informasi bahwa kurang enak badan. Bapak Ibu, nanti kita doakan rekan-rekan kita yang tidak bersama dengan kita oleh karena hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya bisa ke depan kah yang di belakang-belakang? Pak Anto jangan ke depan. Kalau Pak Anto ke depan nanti siapa yang bantu saya? Ngelawak nih Pak Anto. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema bulan kita pada Desember ini adalah refleksi diri. Di mana ini adalah bulan kita berdiri di depan cermin untuk mengevaluasi kehidupan kita, perjalanan iman kita sepanjang tahun 2023 yang sebentar lagi akan menjadi sejarah bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau di minggu pertama kita mengevaluasi diri kita secara pribadi, ya bukan secara keluarga, bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai pribadi yang diselamatkan. Kita mengevaluasi apakah kita ini selama tahun 2023 ini sebagai Kristen, pengikut Kristus atau penggemar Kristus. Itu minggu pertama kemarin. Dan minggu ketiga ini Bapak Ibu kita akan merefleksikan diri kita, melihat diri kita itu sebagai pelayan Tuhan. Ya, makanya saya mengambil suatu tema, sudahkah saya melayani dengan hati hamba? Ini sudah saya sampaikan di doa pengurapan waktu awal bulan, ya hari Kamis. Dan waktu itu saya mengambil suatu pembahasan tentang kita sebagai pelayan altar. Masih ingat Bapak Ibu, teman-teman? Ya, lupa ya, nggak apa-apa lah. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, ini lebih banyak khusus kepada saya sebagai gembala.
Bapak Ibu koreksi pelayanan saya. Ya, saya akan menyampaikan fungsi gembala, saya akan menyampaikan gembala seperti apa Alkitab katakan, karena saya memerlukan juga berdiri di depan cermin, bukan hanya melihat saya, tetapi saya juga ingin berdiri di depan Bapak Ibu jemaat yang saya layani, supaya kami mendapatkan masukan-masukan. Ya. Untuk itu, sudahkah saya melayani dengan hati hamba, lebih banyak kita akan menyoroti sebagai gembala di tempat ini, bukan sebagai pelayan altar, karena kemarin sudah kita bahas itu kita sudah bahas, sudah selesai. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, ada di layar juga kalau Bapak Ibu tidak membawa Alkitab, tapi sangat lucu kalau mau beribadah tidak membawa Alkitab, ya. Sedangkan kita ke mall aja bawa dompet, kan begitu. Meskipun gak ada isinya, tapi ada ATM, kan begitu. Ya. Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Sudah dapat? Sudah ya, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu, ini lebih banyak dikenal itu sebagai 5 jawatan gitu ya, 5 jabatan di dalam suatu kekristenan, Bapak Ibu. Jadi ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada pengajar, ada penginjil. Tugas mereka sangat jelas di sini di ayat yang ke-12 adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini berbeda dengan karunia-karunia rohani, Bapak Ibu. Ini khusus 5 jawatan, ada yang berpendapat hanya 4. Karena pengajar dengan gembala itu dijadikan 1. Ya, tetapi ada yang berpendapat ini 5 jawatan. Dan ini berbeda dengan karunia-karunia yang ada. Karena tidak semua orang, Bapak Ibu, itu diperlengkapi untuk menjadi 5 jawatan ini. Ya. Ada yang sekolah teologi sampai doktor, tetapi tidak dipercayakan untuk menggembalakan. Ya. Ada yang tidak sekolah juga, tetapi penginjilannya itu bagus. Dia sebagai penginjil, ya, ketika dia menceritakan atau berkhotbah itu berapi-api. Ya. Jadi ini tidak semua, ya, orang beda dengan karunia-karunia. Kalau karunia-karunia itu semua orang itu, Bapak Ibu, itu diberikan sesuai dengan talenta yang ada, ya. Bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, dan banyak kepemimpinan, menyembuhkan, itu semuanya adalah karunia-karunia rohani. Tugas 5 jawatan, saya secara singkat saja tadi sudah tersampaikan. Pertama adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi 5 jawatan ini memperlengkapi orang-orang yang nanti akan ke depan, ya, orang-orang yang akan ke tengah-tengah domba, ke tengah-tengah serigala, mungkin seperti itu. Ya, dia harus diperlengkapi dengan ke-5 jawatan tadi yang memperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Ya, untuk pelayanan agar kita semua mencapai kesatuan iman, keserupaan dengan Kristus, membatalkan dampak pengajaran palsu. Siapa yang bisa mengajarkan hal-hal seperti ini kalau bukan orang-orang yang jawatannya adalah sebagai pengajar? Ya. Ketika orang itu dipercaya sebagai pengajar, maka dia akan untuk belajar dan menggali Alkitab itu semangat. Sampai titik koma akar katanya dia akan cari, dan itu tidak ngantuk, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau penginjil suruh seperti itu, kadang-kadang malas. Karena penginjil itu lebih banyak itu pokoknya memproklamirkan gitu loh, ya. Istilahnya pokoknya mengabarkan dan mengabarkan Kristus. Ya. Makanya Bapak Ibu lihat sekarang di YouTube banyak
apologet ya. Mereka itu pengajar. Karena Elia, tahu Elia ya? Yang saya lihat sekilas kemarin, dia itu tidak sekolah Alkitab kalau nggak salah. Karena dia backgroundnya itu sekolah tentang hal keuangan. Jadi dia terbeban karena begitu banyak serangan-serangan dari apologet muslim yang menyerang kekristenan, akhirnya banyak orang Kristen yang goyang. Ya. Dan karena ada beban itu, dia belajar dari video-videonya Bambang Nursena, dari Esra, dia belajar itu dan dia pelajari. Dan dia juga belajar sama satu orang, siapa namanya saya lupa, cuma dia ahli bahasa Ibrani dan Yunani, dia belajar di situ. Dan karena beban itu, lalu dia mengcounter apologet muslim itu. Ya, dan sekarang terkenal dia, apalagi habis diundang sama Dr. Richard. Ya. Sangat terkenal dia. Dan banyak orang diberkati sama. Tapi banyak juga orang yang menyerang dia. Ya. Kalau bertanya dalam roomnya itu terang-terangan, yang enggak suka itu enggak memanggil mas atau kakak atau apa, mbak. Ya, Mbak Elia. Itu kan penghinaan gender itu. Padahal dia jelas-jelas pria, Bapak Ibu. Tapi dia sudah berdamai dengan diri, dia tidak mengambil pusing dengan statement-statement itu. Dan dia tidak mau menghina dengan hinaan-hinaan. Dia mempertahankan apologet Kristen yang benar, Bapak itu. Nah, itu karena dia memiliki ya tugas dan tanggung jawab, saya lihat sebagai pengajar di sana. Belum tentu dia mengembalakan baik loh. Gitu loh ya. Karena itu juga karunia yang lain. Nah, Bapak Ibu, di bagian pertama kita akan khusus untuk ke penggembalaan saja. Saya tidak membahas tentang rasul, saya tidak membahas tentang pengajar, saya tidak membahas tentang penginjil, ya, tetapi lebih kepada penggembalaan karena disinilah saya berdiri. Ya. Prinsip penggembalaan yang pertama itu ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Saya membacakan kepada kita semua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Prinsip pertama di dalam penggembalaan yang ada di dalam 1 Petrus 5 ini, Bapak Ibu, yang pertama kita pecah lagi, yang pertama yaitu tidak mengembalakan dengan paksa, tetapi dengan apa? Bersungut-sungut. Ya. Tidak menggembalakan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Bapak Ibu, hari-hari ini Bapak Ibu dapat menemukan di mana orang yang melakukan sesuatu dengan mengutamakan waktu hidupnya untuk melakukan dengan sukarela. Bapak Ibu bisa menemukan di mana itu? Ya, waktunya dia dedikasikan, bahkan kadang-kadang waktu istirahatnya dia dedikasikan untuk orang lain, memperhatikan masalah orang lain dengan sukarela. Itu ada dalam penggembalaan. Ya. Tidak menggembalakan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Ini nikahnya siapa ini dulu nih? Ibu Cindy ada ya, itu Bu Cindy di sana itu. Keluarga pertama yang diberkati di dalam gereja Pelita Kasih. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, prinsip yang kedua ya, yang kita pecah lagi ya di dalam 1 Petrus tadi, yaitu jangan mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Sengaja berbicara keuntungan, saya taruh Pak Ruben di sini.
Ada yang nggak saya pasang. Jangan mencari keuntungan tetapi pengabdian diri. Yang tadi sukarela, ya. Yang sekarang ini tidak boleh mencari keuntungan tetapi pengabdian diri. Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan, GBI itu mengutamakan dan dasar teologisnya jelas, perpuluhan itu harus. Karena saya mengamalkan ini, Bapak, saya tidak tekankan itu. Ya. Itu kembali ke Bapak Ibu. Ya. Jangan mencari keuntungan. GBI itu jelas dasar teologisnya juga ada dan itu juga diambil di Alkitab. Ya. Orang yang tidak sependapat dengan itu juga diambil, karena kembali lagi nanti kepada jemaat mau yang mana. Dan saya tidak ambil itu. Ya. Karena saya memahami bahwa pelayanan di sini selain sukarela adalah pengabdian diri. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga dari 1 Petrus tadi. Jangan berbuat seolah-olah memerintah, tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba. Ya. Jangan berbuat seolah-olah memerintah, ya, tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba. Bapak Bu, ini sangat susah kalau dilakukan secara kedagingan. Kita tidak bisa memerintah jemaat dengan seenaknya. Ya, bahkan di dalam kepengurusan organisasi di GB itu majelis itu punya otoritas, ketua gembala itu otomatis ketua majelis. Dan secara organisasi Bapak Ibu, majelis diangkat memang oleh gembala dan bertanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu. Dan ketika contohnya mau rapat saja, saya itu enggak mengharuskan, ayo hari ini rapat. Saya lempar dulu. Ada waktu kapan kita bisa rapat, kita diskusi. Ya. Karena saya memahami ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Kecuali kalau itu berurusan dengan kekudusan, berurusan dengan prinsip-prinsip Alkitab, ketuhanan Trinitas, harus tegas Bapak Ibu. Tapi kalau hal-hal yang seperti ini kita cari tengah. Bukan gembala takut akan kehilangan, kalau saya paksakan majelis lari semua. Tuhan akan gantikan itu, kalau ini pekerjaannya Tuhan. Tetapi saya ingin Bapak Ibu bahwa kita di sini sama-sama seperti halnya yang kita sudah sepakati, gereja ini akan dirasakan sama-sama menjadi gereja yang kekeluargaannya itu dirasakan Bapak Ibu. Ya. Bahwa kekeluargaan itu ada, dan namanya keluarga pasti memang ada masalah. Jangan nanti Bapak Ibu berpikir begini ya, keluarga ini berbicara, gereja ini berbicara masalah kekeluargaan, ya. Tetapi saya begini nggak diperhatikan. Bapak Ibu, ada nggak keluarga punya masalah? Yang sudah berkeluarga pasti paham itu, ya. Ada masalah, ya. Tetapi cara penyelesaiannya di dalam keluarga itu berbeda, ya. Kalau kita landasi dengan Alkitab, Bapak Ibu. Di sini dikatakan, tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba. Teladan apa yang harus diberikan oleh gembala? Yang pertama adalah dalam perkataan. Teladan yang pertama Bapak Ibu. Kami di Jawa Timur itu orang Malang itu sering membicarakan, dan itu kalimat yang sangat biasa. Tahu kalimat apa itu? Ya ini itu. Ya, itu biasa, dan saya dulu itu hal yang istilahnya ya kayak kita nih darah Yesus, mungkin begitu ya. Tapi dulu itu kalimat itu selalu terucap Bapak Ibu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, meskipun saya waktu itu belum penggembalaan karena sudah ada dalam keterlibatan dalam gereja, kalimat-kalimat yang seperti itu dikikis pelan-pelan. Dan ketika saat ini pun saya mengatakan kalimat itu kayak lain, janggal gitu, nggak nyaman gitu loh ngomong itu gitu ya. Dalam perkataan itu harus menjadi teladan. Dalam tingkah laku, perilaku, dalam gaya hidup. Saya sempat berbicara sama istri. Kita ini kan gereja sedang bergumul untuk ruko, untuk tanah. Seandainya Tuhan kasih berkat nih, kita nih kayaknya kalau beli mobil baru kita nggak nyaman juga, saya bilang itu. Kalau masih kerja kemarin masih enak-enak, kalau sekarang misalkan Tuhan kasih berkat terus kita ganti mobil baru gitu, kita mikir juga ya.
nanti akan berpikir, ini Pak Gembala ini kita bergumul mobilnya ganti lagi. Bisa jadi. Kita harus menjadi teladan dalam perilaku. Bapak Ibu ingat, lihat kemarin di medsos juga, pendeta besar di Jakarta dikritik gara-gara pakai jam harganya seharga Fortuner. Dengar, lihat itu. Kita kan nggak tahu ini pendeta besar. Saya sebut aja lah Pak Pendeta Gilbert ya. Kita kan nggak tahu jam itu kalau dikasih jemaat. Iya toh. Kayak baju saya ini baru Bapak Ibu. Ini dari jemaat Bapak Ibu. Ini dari jemaat Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kayak sekelas Gilbert aja masih dikritik seperti mana, kita kan nggak tahu gitu loh. Itu berkat dari mungkin dari orang yang dia layani. Artinya menjadi suatu kan serba susah, nggak dipakai nanti nggak enak sama yang ngasih, kan begitu. Tetapi bagaimanapun gembala harus menjadi contoh di dalam teladan, dalam tingkah laku dan perilaku gaya hidup saudara. Ya, yang berikutnya adalah menjadi teladan di dalam kasih, mengasihi dengan hati yang tulus, Bapak Ibu. Mengasihi dalam hati yang tulus itu bukan berarti mengiyakan terus apa yang dilakukan oleh jemaat, bukan mengiyakan terus apa yang dilakukan oleh keluarga, tidak. Mengasihi dengan tulus adalah menegur dengan tepat di saat yang tepat ketika orang itu tidak berjalan di tempat tepat. Paham ya? Pokoknya tepat-tepat itu sudah pokoknya. Itu tulus Bapak Ibu. Bukan berarti karena takut menegur nggak enak ya, lalu dibiarin, aduh saya sudah mengasihi tulus dengan dia, karena itu kalau saya tegur dia akan kecewa, dia akan sakit hati. Biarkan sudah. Tidak seperti itu. Tulus itu justru mengasihi dengan tulus itu di situ ada ketegasan. Ketika tidak sesuai, cut. Tidak sesuai, cut. Ya. Berikutnya lagi, menjadi teladan di dalam kesetiaan. Gembala, Bapak Ibu, kalau saya punya istri 2 atau 3, kira-kira Bapak Ibu masih beribadah di sini enggak? Kalau istri saya 1, 2 atau 3, hilang jemaat di tempat ini Bapak Ibu. Iya, mungkin Bu Gembala juga. Tapi beda dengan pemuka-pemuka agama di tempat lain. Iya. Dan itu justru menunjukkan kehebatan mereka. Di saat mereka bisa ada 2, 3, 4 dan bisa tinggal dalam satu rumah, itu sesuatu yang dapat menjadi kebanggaan mereka. Saya bisa mengikuti perintah agama saya, ya. Dan ini saya sudah buktikan rukun 4-4-nya, dan mereka bangga. Dan luar biasanya adalah umat juga begini, acaranya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kekristenan, gembala harus menjadi teladan dalam kesetiaan. Bagaimanapun harus setia dengan pasangannya. Makanya saya tadi sampaikan, kalau misalkan saya ini beristri 2 atau 3, saya yakin jemaat di sini hilang semua. Bisa-bisa pertama angkat kaki Pak Ruben ini. Saya pergi duluan ini, nggak sesuai dengan akidah Alkitab. Ya. Mungkin hanya rumor-rumor saja, Pak Gembala kayaknya menjalin ini nih, hubungan khusus dengan ini nih. Itu aja sudah menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Dan inilah kekristenan hebatnya. Dituntut untuk hidupnya itu, ini gembala ya, dituntut untuk menjadi teladan dalam hal-hal ini. Ya. Sudah tadi pengabdian diri, sukarela, dituntut menjadi teladan seperti ini, beratnya minta ampun Bapak Ibu. Ya, yang terakhir adalah dalam kesucian dalam hal moral. Kalau misalkan di Facebook saya upload foto-foto orang-orang pakai bikini, pakai apa, Bapak Ibu responnya bagaimana itu? Itu bisa jadi HP saya full dengan WA itu. Ya, protes sana sini Bapak Ibu. Ya. Karena kita harus menjadi teladan di dalam kesucian. Ada 5 hal yang harus kita menjadi teladan bagi gembala yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ini menurut 1 Petrus 5 ayat 2. Prinsip yang kedua menurut Bapak Ibu 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 36. Saya enggak bacakan semua, cuma
prinsip penggembalaan menurut Timotius, ya, saya bacakan nih. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Prinsip kedua dari 2 Timotius, saya ambil yang pertama, kita pecah lagi. Sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Bapak Ibu kalau dilawan sama orang kira-kira bagaimana? Enak nggak perasaan itu? Ya. Di sini sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Kadang-kadang kita gembala sudah mengarahkan, ayo kita seperti ini loh ya, kita seperti ini, kita sudah sepakati, ayo kita jalan. Ada saja Bapak Ibu itu kadang-kadang dengan berbagai alasan gini-gini. Tetapi sebagai gembala kita harus lemah lembut, ya. Kita tidak boleh mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan jemaat. Posisi gembala harus selalu berdampingan dengan jemaat atau paling tidak di belakang untuk kita berjalan bersama-sama. Kalau gembala sampai mengambil posisi berhadapan-hadapan, ini konfrontasi, bubar saudara. Akan mengakibatkan perpecahan. Ya. Dari 2 Timotius tadi, yang pertama, yang kedua adalah memimpin mereka, orang yang suka melawan, ya dalam kurung ya, memimpin mereka, orang yang suka melawan sampai mengenal kebenaran. Jadi kalau misalkan ada jemaat yang masih suka melawan, ya sudah suka melawan, dinasihatin susah, kalau nggak cocok ya pindah gitu ya mungkin. Tapi nggak mau pindah, itu Tuhan taruh memang untuk menguji gembala saudara. Dan di setiap jemaat itu ada yang seperti itu. Tapi di sini puji Tuhan sampai dengan detik ini mudah-mudahan sampai nanti tidak ada. Ya. Saya beberapa kali waktu itu praktek di gereja-gereja, ada jemaat yang selalu itu mengambil oposisi kepada gembala. Gembala ambil ke sini, dia kritik begini. Tetapi dia tidak mau pindah. Maksud saya gini, waktu saya jadi pekerja ya, waktu saya praktek dalam hati, kalau kau nggak cocok dengan gembala ini, kamu pindah, cari yang cocok, gitu loh. Tapi orang ini nggak mau pindah, tetapi selalu mengkritisi, ya. Dan saya pikir, oh mungkin orang ini memang ditaruh oleh Tuhan untuk menjadi kontrol bagi gembala. Ya. Dari praktek-praktek yang ada, ketika saya praktek, saya mempelajari banyak hal, saudara. Jadi gembala di sini dari 2 Timotius tadi adalah memimpin mereka dalam orang yang suka melawan sampai mengenal kebenaran. Ya. Karena kalau orang sudah mengenal kebenaran, Bapak Ibu, ya, di ngomongin apa saja, dia akan mengambil posisi diam dan merenungkan, oh iya ini benar, oh iya ini tidak tepat, oh iya ini salah. Tidak mengedepankan emosinya dulu Bapak Ibu. Yang berikutnya dari prinsip dari 2 Timotius tadi, yaitu tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah. Hamba Tuhan, gembala itu tidak boleh bertengkar, ya, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ini semua bertentangan dengan kedagingan yang ada. Ya. Kalau kita ditentang orang, kalau kita dilawan oleh orang, itu berarti sudah menentang keinginan kita, sudah berarti menentang ide-ide kita. Pasti secara kedagingan kita gak nyaman. Karena apa yang sudah kita rancangkan, kita gambarkan nanti goal seperti ini. Ini ada penentang ini, kayaknya gak baik ini. Saya harus singkirkan, itu kedagingan saudara. Tetapi gembala tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Yang berikutnya adalah harus cakap mengajar. Kalau seorang gembala tidak bisa mengajar, bagaimana jemaat bisa bertumbuh? Ya.
Kadang-kadang di dalam hal ini, cakap mengajar ini Bapak Ibu, saya kadang-kadang tertekan dan kadang-kadang juga stres. Karena sumber dari pelajaran itu hanya di dalam satu buku, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu harus kami ajar dalam setiap ibadah. Ya. Kadang-kadang saya kayak habis ide, ini apa lagi yang harus saya ajarkan kepada jemaat? Kalau gereja besar enak Bapak Ibu, ada tim, ya. Visi tahun depan misalkan A, saya bentuk tim, rumuskan ini, bulan ini kita temanya ini, serah, nanti hasilnya kasih saya. Maka gembala tinggal evaluasi aja. Nah ini kita masih perintisan, masih sendiri Bapak Ibu ya, mix saja setiap pagi saya masih sediakan sendiri ini. Anda pemain-pemain, penyanyi sudah siap semuanya. Ya. Ketika akhir tahun seperti ini Bapak Ibu, saya sudah berpikir tahun depan saya harus temanya apa nih. Dan kemarin diskusi dengan istri, saya juga merenungkan dan Tuhan tolong kasih ide, kasih hikmat tahun depan ini apa. Kemarin sudah kita sampaikan sekilas Bapak Ibu bahwa menyentuh bagian yang tidak terhitung, itu tema kita 2024. Dan itu sudah saya buat program yang sudah saya sampaikan di grup pengurus. Tanggal ini doa malam, tanggal ini itu 1 tahun Bapak Ibu, itu sudah saya buat. Tinggal nanti majelis yang sudah saya buat ini nanti tolong sesuai dengan posisi masing-masing. Pelayan atau koordinator pemuda ini mau seperti apa di tanggal-tanggal ini, tolong dibuat. Ya, akhirnya gembala yang buat duluan, baru Bapak Ibu yang majelis yang akan. Nah, ini harus dilakukan oleh seorang gembala. Kalau gembala tidak memiliki ide seperti ini, mau dibawa kemana jemaat saudara? Ya, mau dibawa kemana? Kalau gembala tidak cakap mengajar, ya, tidak mengerti selain daripada pengajaran-pengajaran Alkitab dan tidak mengerti juga perkembangan-perkembangan zaman, perkembangan hukum yang ada. Bapak Ibu, kita di gereja, di dalam gereja ini mengenal Alkitab, tetapi kita di luar gereja selain Alkitab itu ada produk-produk hukum yang terus berkembang dan jemaat harus tahu. Dan gembala juga harus tahu. Makanya kenapa ketika ada pernikahan, ada begitu banyak persyaratan yang saya minta. KTP saya minta, KK saya minta, akte lahir saya minta. Tujuannya apa? Supaya gembala tidak menikahkan jemaat di bawah umur. Ya kecuali kasus-kasus tertentu. Tapi kalau kayak Oliver ini nggak usah KTP, nggak apa-apa sudah. Saya sudah yakin di atas 17 tahun itu. Ya. Saya minta lagi persetujuan orang tua, kalimatnya jelas bahwa saya AB adalah orang tua dari si A dan mengizinkan menikah dengan si C, anaknya dari D dan E, set, itu jelas saudara. Karena kalau enggak ada begitu, orang ini kan semakin mengerti hukum, gitu loh ya. Dan di bagian terakhir nanti calon mempelai akan membuat surat keterangan ada surat keterangan belum nikah, tetapi juga ada surat keterangan kebenaran dokumen yang ada. Jadi saya si A menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang saya store kepada gembala ABCD ini adalah benar adanya. Dan jika tidak sesuai dengan fakta yang ada, tidak melibatkan gembala dalam masalah hukum. Meterai 10.000. Ini hukumnya. Ya, artinya ini berurusan dengan hukum dunia. Kalau hukum dengan hukum Allah, ya katekisasi itu kita siapkan di situ. Baptis, katekisasi yang ada kita ajarkan itu. Ya, dan ini harus dipahami oleh gembala, Bapak Ibu. Cakap mengajar. Ya. Dan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu lihat apakah itu semuanya sudah dilakukan gembala Bapak Ibu. Kalau belum Bapak Ibu, saya siap menerima masukan. Tapi masukannya jangan saat saya khotbah Bapak Ibu berdiri langsung kasih masukan ya. Itu tidak mengasih masukan itu ya, membunuh karakter saya itu. Tiba-tiba berangkat tangan Pak Gembala tidak begini. Ada etikanya lah Bapak Ibu ya. Setelah saya turun, ya hari ini sih nggak ada makan ya, nanti
Mungkin nanti habis duduk ya, ngobrol lah Pak Gembala di sini. Bisa WA, itu sebagai cermin saya untuk ke depan tahun 2024 untuk lebih baik lagi. Lanjut Bapak Ibu, yang berikutnya adalah peran gembala. Ya. Ini foto-foto terbaru semua ini, kameranya bagus dari Pak Ruben ini, saya senang ya. Kameranya Pak Ruben, kameranya Pak Novet ini, aduh. Saya pakai kamera saya gelap jadinya. Kamera saya itu jujur Bapak Ibu, apa adanya, tidak kamera fitnah. Baik, peran gembala, lanjut peran gembala. Peran gembala yang pertama adalah memimpin jemaat Bapak Ibu. Ya, ada dalam Mazmur itu, ya. Jadi gembala harus memimpin jemaat ke arah yang benar. Untuk itu kalau saya di dalam memimpin Bapak Ibu semuanya tidak sesuai dengan Alkitab, tolong ya ingatkan saya, tolong tegur saya. Ya. Kalau pengajaran-pengajaran tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, tolong ya luruskan. Ya, tolong ingatkan. Karena Bapak Ibu kan bisa banyak referensi dari YouTube, dari mana kan sekarang lebih gampang. Bapak Ibu belajar firman Tuhan tidak harus dari saya di sini. Bapak Ibu bisa cari-cari pandangan-pandangan dari luar sana. Tetapi kita harus kembali ingat bahwa kita punya rumah. Rumah kita adalah Gereja Bethel Indonesia. Punya dasar teologis tersendiri dan itu yang dikerjakan oleh Gereja Bethel Indonesia Bapak Ibu. Memimpin jemaat ya seperti ibaratnya di dalam Mazmur ya, 23 ayat 1 sampai 6. Di situ bahwa pemimpin harus seperti halnya ia membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan jiwa, menuntun ya, ke jalan yang benar, menyediakan hidangan dan dia mengurapi kepala. Ini gambaran gembala yang agung dan ini juga yang harus ya dilakukan oleh gembala sebagai pemimpin jemaat. Sebagai gembala sebatas dengan sesuai apa yang ada di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah memberitakan firman. Ya, ini adalah peran gembala. Peran gembala yang pertama adalah memimpin jemaat. Peran gembala yang kedua adalah memberitakan firman. Memberitakan firman bisa dengan cara khotbah seperti ini. Memberitakan firman juga bisa dengan komsel kita diskusi. Memberitakan firman juga kita bisa drama seperti yang ada di dalam foto itu. Ya. Banyak teman-teman saya yang datang, bahkan Pak Gembala Pusat pun gak nyangka ketika saya juga main drama di situ. Ya, bahkan waktu saya di sini, itu saya lihat memang betul ketawanya itu gak habis-habis Pak Gembala itu. Ya. Ini juga memberitakan firman dalam versi lain, gitu loh ya. Dan inilah salah satu peran daripada gembala, memberi makan ya kawanan domba supaya mereka menjadi dewasa di dalam hal rohani. Dan dalam memberi makanan domba yang ada, tidak selalu memberi makanan yang enak-enak saja. Tanda kutip harus menyampaikan juga makanan-makanan yang tanda kutip adalah makanan mungkin tidak nyaman secara kedagingan, tetapi tujuannya jelas untuk mendewasakan kawanan domba yang ada. Ini salah satu tugas daripada gembala peranannya. Berikutnya adalah memelihara jemaat. Ya. Saya yakin di seluruh dunia ini pendeta tidak ingin jemaatnya itu bertengkar. Kalau ada salah satu jemaat yang ingin, salah satu gembala dan ingin bawa jemaatnya itu bertengkar, itu gembala itu nggak benar saudara. Diadu-adu begini. Ya, ini jemaat ini cerita, diceritakan lagi ke sini. Nanti akhirnya jadi rumor, jemaat berantem. Ya. Jadi fungsi atau peran gembala yang ketiga adalah memelihara jemaat. Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya yang sendiri. Firman ini
saya pahami secara pribadi bagi saya adalah suatu perintah. Karena saya gembala. Bahwa saya diperintahkan untuk menjaga diri saya sendiri. Dan saya diperintahkan untuk menjaga Bapak Ibu semuanya. Ya, di dalam apa? Di dalam iman tentunya. Ya, kalau memelihara menjaga Bapak Ibu di dalam hal bahaya dari niat orang jahat, itu bukan tugas gembala. Kalau Bapak Ibu tinggal di rumah, ya saya masa harus berjaga di depan rumah Bapak Ibu supaya nggak dicuri orang rumahnya, kan bukan seperti itu, ya. Nanti saya akan terbagi-bagi, malam ini saya ronda di Pak Kevin, ya. Minggu depan besoknya ronda di Pak Ruben di Mimandala untuk menjaga kawanan domba, bukan itu. Ya, menjaga kawanan domba di dalam hal pengajaran tadi itu, menjaga kawanan domba di dalam hal apa? Di dalam kekudusan, kedewasaan di dalam firman. Ya, ini tugas khusus. Ya. Yang berikutnya adalah mengunjungi jemaat. Ini kami jadwalkan itu 2 bulan sekali ke jemaat-jemaat. Ya. Dan ini saya ambil kebetulan itu di Rumah Sakit Dian Harapan ini. Waktu itu aku ini masih lupa Pak, Cio atau Cial ini ya. Ciel ya, yang waktu itu lidahnya di motor waktu itu. Jadi, nah tugas daripada salah satu gembala adalah mengunjungi jemaat. Ya. Karena Tuhan Yesus waktu di dalam dunia dia juga mengunjungi. Dia berkunjung ya ke daerah-daerah. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi perkunjungan adalah merupakan teladan yang berasal dari Tuhan Yesus. Saya menyampaikan firman Allah ini sifatnya formal. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan sentuhan secara personal. Tetapi ketika ada kunjungan dan di situ di rumah ada percakapan, kita santai ya, dan kita kita akan mendapatkan di sana beberapa hal ya. Dan di dalam perkunjungan itu Bapak Ibu, kadang-kadang gembala itu merasakan kok rumah ini ada masalah, ada tekanan. Cuma kadang-kadang kita tanya, kami aman Pak, ya puji Tuhan. Ya, kita berdoanya, Tuhan terima kasih rumah ini aman-aman, rumah ini. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, tugasnya daripada gembala adalah sebagai konselor bagi jemaat. Ya. Seorang gembala sidang harus berperan aktif sebagai seorang konselor bagi jemaat. Peran sebagai konselor ini merupakan bagian penting dari panggilannya. Bisa membaca secara psikologis keadaan jemaat. Apakah jemaat ini sedang dalam tekanan, ataukah jemaat ini sedang dalam sukacita, ya. Dan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan-pendekatan sesuai dengan karakter Bapak Ibu. Tapi itu pun kadang-kadang saya masih meleset, nebak-nebak, saya salah ini, harus ambil strategi yang lain. Ya. Kenapa? Karena kita, ya, diperintahkan untuk memelihara jiwa. Ya. Kalau memelihara kebutuhan jasmani, memelihara kebutuhan kehidupan Bapak Ibu, itu tugasnya suami istri Bapak Ibu. Ya, tugas saya adalah memelihara kebutuhan kerohanian yang ada, memastikan itu aman Bapak Ibu, di dalam roh lah, ya istilahnya seperti itu. Dan itu salah satunya adalah sebagai konselor. Bapak Ibu bisa baca di bawah tadi mana itu. Saya mengembalakan di sini data terakhir yang terupdate itu ada 76 jiwa. Ya, tetapi yang aktif 76 jiwa ini yang mengisi dengan sukarela loh ketika saya tanya. Yang aktif mungkin separuh lah Bapak Ibu. Ya, kita minggu bisa lihat lah. Tetapi secara pengembalaan di dalam dunia rohnya, ya, yang bisa saya gembalakan itu tidak kurang daripada 40% bisa saya katakan. Dari separuh 76 ya. Itu bisa saya lihat dari mana? Adalah dari keterbukaan jemaat kepada gembala ketika ada masalah. Ya. Ketika jemaat ada masalah dan sharing dan minta diskusi dan
kami bisa konseling dengan baik, itu baru beberapa yang terbuka. Artinya saya di sini sebagai gembala masih merasa kadang-kadang, puji Tuhan jemaat semuanya nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah dan dia nggak mau cerita, berarti saya masih gagal. Belum bisa mendekat secara lebih dekat lagi kepada jemaat. Prinsip saya Bapak Ibu dalam penggembalaan begini. Prinsip saya seperti Tuhan Yesus, saya akan ketuk pintu. Dan kalau pintu tidak dibuka, saya akan tetap berdiri di depan pintu. Saya akan menunggu orang ini membuka pintu. Artinya apa? Ketika kami menanyakan bagaimana baik-baik saja, bagaimana Bapak Ibu semuanya, kami semua baik, puji Tuhan. Saya akan tetap berdiri di situ. Meskipun saya tahu ada masalah, tetapi saya akan tetap berdiri di situ. Karena ada bagian-bagian yang saya pahami, ibaratnya misalkan saya masuk ke rumahnya Pak Anto. Rumahnya Pak Anto itu semua bisa saya masukin Bapak Ibu, kecuali satu, kamarnya Pak Anto. Saya kalau ke sana, ke ruang tamu, saya duduk, saya ke dapur, saya ke kamar mandi, ya. Dan itu Pak Anto nggak marah. Coba kalau misalkan, Pak, saya mau kamarnya tidurnya Pak ini. Wah, kira-kira bagaimana Pak Anto coba? Mas, ini gembala kurang ajar ini. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu yang saya terapkan. Itu yang saya terapkan Bapak Ibu. Ya. Saya akan masuk di area-area Bapak Ibu yang area umum. Tetapi sampai masuk ke kedalaman hati Bapak Ibu yang Bapak Ibu kunci dan tidak Bapak Ibu buka, saya nggak akan dobrak pintu itu. Ya. Kalau Bapak Ibu buka pintu, Pak masuk kita ngobrol, saya akan baru masuk saudara. Sebagai konselor saya akan terapkan ini. Dari 5 peran yang ada tadi Bapak Ibu, tolong koreksi saya. Apakah saya ini sudah menggembalakan dengan hati seorang hamba? Ya. Saya sangat terbuka. Ya. Kalau momen-momennya tepat di saat rapat majelis atau Bapak Ibu sebagai jemaat yang tidak suka dengan saya seperti ini, panggil dan ngobrol, Bapak Ibu maki-maki saya siap Bapak Ibu. Bapak Ibu marah-marahin saya siap. Karena saya ini hamba Tuhan. Ya. Tapi setelah itu saya akan balas. Tidak, Bapak Ibu. Ini kesaksian Bapak Ibu ya. Kesaksian Bapak Ibu mungkin tidak tahu, tapi saya sampaikan di sini. Supaya karena pas momennya ini bahas ini. Awal-awal saya membuka diri untuk ada koreksi. Sempat itu kan kita di majelis itu sempat, saya kaget juga. Saya pikir semuanya aman, ternyata ini saya nggak aman juga gitu ya. Dan ternyata beberapa majelis itu frontal, Pak saya nggak suka Pak begini begitu. Pikiran saya ini bagus, baik-baik saja pikiran begitu. Ternyata kita salah banyak ini nih. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya itu sudah beli handuk, beli tempat kalau Bapak itu mau ember merah sama potongan-potongan handuk itu. Rapat berikutnya saya sudah antisipasi. Kalau masih panas, beberapa majelis ini masih seperti itu, saya sudah siapkan sama istri, nanti ambil baskom itu selesai rapat saya akan basuh semua kaki majelis. Saya akan minta maaf akan itu. Tetapi yang sudah saya siapkan itu rapat berikutnya, majelisnya kok baik-baik saja ya. Saya rugi buat beli handuk ini. Saya rugi beli baskom ini sudah. Kalau Bapak Ibu lihat baskom merah itu semua sudah saya siapkan itu dulu sebenarnya itu. Sama handuk kita potong-potong itu. Ya, karena saya bersyukur majelis ada membantu pelayan saya tanpa digaji. Saya bersyukur itu. Orang-orang sibuk ya. Pak Ruben kurang sibuk apa? Pak Kevin rumahnya jauh kurang sibuk apa? Pak Nando kurang sibuk apa? Yang lainnya enggak saya sebut kurang sibuk apa? Dan mau mengkhususkan waktu ketika saya ayo rapat. Mereka, iya Pak bisa. Tolong minta pikiran dong di WA, kadang di WA grup saya sharing begini gimana? Ada yang kasih masukan-masukan. Ya. Dan orang-orang ini sudah ambil bagian menolong saya dengan luar biasa. Jadi kalau mereka ambil dan kalimatnya agak kasar dan gak setuju, saya ambil bahwa ini yang saya perlu. Karena kalau saya makan puji terus, saya tiba-tiba tinggi, saya jatuh sakit Bapak Ibu. Saya harus dikoreksi. Jadi permintaan saya di sini kepada majelis, kepada jemaat semuanya,
sebagai refleksi diri dari gembala yang melayani di sini, tolong koreksi saya, koreksi istri saya, ya. Tolong kasih masukan beberapa hal kalau memang itu perlu disampaikan, karena kami punya impian bahwa gereja ini akan menjadi besar dan akan menjadi banyak berkat bagi orang, dan itu harus dimulai memang dari koreksi diri. Pelayan kemarin sudah, ya. Hari ini gembala. Minggu depan siapa? Minggu depan jemaat. Minggu depan itu sudahkah saya menjadi teladan di dalam keluarga? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Apakah kita sudah menjadi teladan? Nah, yang terakhir nanti, sudahkah saya menjadi jemaat peka? Bukan jemaat pelita kasih ya. Nah, itu Kak Novet nanti yang akan sampaikan itu. Biar Kak Novet yang hajar lah, bukan saya cari aman saja. Jadi kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sepanjang tahun 2023 ini, saya sebagai gembala sudah, saya pikir sih ya kayaknya saya sudah maksimal ya. Tapi setelah saya renungkan dan refleksi diri, ternyata banyak hal ya, banyak hal yang juga harus saya perbaiki. Ketika saya mendengar jemaat yang mengatakan bahwa gembala saya yang dulu begini, itu menjadi suatu pelajaran bagi saya. Berarti saya belum sesuai dengan apa yang dimau oleh jemaat. Ketika ada kalimat yang saya ambil kesimpulan aja deh, saya dibandingkan dengan jemaat gembalanya yang dulu, saya mengambil kesimpulan bahwa oh, saya berarti masih gagal. Saya masih harus banyak belajar. Ya. Ini yang saya ambil dari kesimpulan pelayanan saya. Terus dukung kami dengan doa agar ke depan dapat menjadi gembala yang lebih baik dari sebelumnya sampai saya mendapatkan mahkota kemuliaan, saudara. Ini untuk gembala-gembala. Dan kami sebagai gembala akan mendoakan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mendapatkan mahkota kebenaran. Ini adalah orang-orang yang sampai garis finish, garis akhir, orang-orang yang berpengharapan Kristus akan datang kedua kalinya. Ya. Saya mengajak pemain musik ke depan, saya mengundang istri saya, kami akan menyanyi Bapak Ibu. Akan menyanyi sebagai evaluasi kami, ya. Kami dengan istri akan menyanyi, ya tolong dibantulah sama singer, suara kami ini kurang-kurang baik, jadi mahkota kehidupan.